lari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh well oh oh well oh oh well oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh well oh oh well oh. Keajaiban terjadi. Everybody clap your hand, come on. Hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh well oh oh well oh oh well oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh well oh oh well oh. Keajaiban terjadi. Shalom dan selamat pagi bersama kami, saya Aditya Pasli. Saya Andri. Ketemu lagi kita di kebaktian pada minggu ini. Oke, sebelum kita memulakan kebaktian, mari kita sama-sama menyaksikan satu video normal baru sepanjang KPP ini jalankan. Shalom, selamat pagi dan selamat datang ke BAM Hornbill. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak beribadah seperti biasa.
sepanjang tempoh PKP ini. Sebelum anda bergerak ke tempat duduk masing-masing, sila ikut panduan jalan yang ditunjukkan oleh usher. Untuk memperingati kita semua, sila jaga kebersihan gereja kita bersama. Sila pakai penutup mulut dan hidung sebelum masuk ke gereja. Ada beberapa SOP yang perlu kita patuhi sepanjang kebaktian dijalankan sebelum, semasa dan selepas kebaktian. Sila scan QR code tersebut untuk pendaftaran bagi sesiapa yang tidak tahu atau tidak mempunyai QR code. Jemaat diminta menulis nama masing-masing di buku yang telah disediakan. Pastikan tangan anda disanitasi dengan sanitizer yang telah disediakan sebelum menuju ke tempat duduk masing-masing. Sepanjang kebaktian, amalkan penjarakan sosial dan elakkan daripada bersalaman secara sentuhan. Amalkan norma baru semasa kebaktian dalam tempoh PKPP ini. Semasa kebaktian dijalankan, kita tidak menjalankan tangguk kerana telah menyediakan sampul dan baku di hadapan pintu. Jika anda mengalami simptom batuk, demam, sesama dan suhu badan 38 ke atas, anda tidak dibenarkan menghadiri kebaktian dan berehat di rumah. Kepada siapa yang ingin mengikuti kebaktian Ahad pada setiap minggu, anda semua diminta memberi nama selewatnya hari Jumaat. Kerana tempat duduk kita adalah terhad kepada 56 orang sahaja. Ya. Okey, bagi sesiapa yang tidak dapat menyertai kebaktian Ahad, anda boleh layari Facebook page BM Hornbill secara live bermula pada pukul 10 pagi. Kita juga ada siaran ulangan yang boleh ditonton di channel YouTube Hornbill Miri, dan jangan lupa like dan subscribe. Untuk mengikuti perkembangan dan info terkini, sila ikuti Facebook, Insta dan Telegram BM Hornbill. kos yang tinggi. Okey, setiap hari Ahad pada pukul 3 petang kami akan mengadakan aktiviti secara sihat iaitu hiking bertempat di Grand Old Lady. Dan sebarang pertanyaan anda boleh bertanya kepada Captain Carl. Pastikan anda terus connected atau terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dengan pelayanan dan dengan dunia sekeliling bersama iringan Roh Kudus. Ini saja berita kita pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Bye. Shalom. Shalom. Okey, selamat pagi. Selamat datang kepada semua kita dan puji Tuhan sebab kita dapat bersama pada pagi hari ini. Puji Tuhan laban kita boleh bersama-sama gempuruk dito lalu ke semua kita. Sila bangkit berdiri dan hanguk ke saya dengan kawan-kawan. Tanya apa kabar? Lama kan nak bertemu? Apa kabar? Okey, anak bertabik Jangan bertabik-tabik. Okey, sila duduk kembali. Okey, kami kita namanya nak rasa stres sepanjang PKP. Okey, jadi ku harap ke megat di rumah sama
beribadah, bagi mereka yang mengikuti live streaming. Oke, selamat beribadah dan Tuhan juga menyertai semua kita. Oke, dan saya akan mengalu-alukan kedatangan semua kita, mengalukan orang-orang baru. Sila angkat tangan Anda. Kami sangat berbangga menyambut kedatangan Anda. Oke, kami bangga sekali menyambut kedatangan Anda. Selamat beribadah. Dan untuk info Anda, untuk info semua kita tidak di tempat ini kita tidak akan menjalankan tangguk, dan kita ada sediakan sampo, letakkan sampo Anda di dalam bekas yang telah disediakan. Oke, di belakang adalah tempat restroom kita. Oke, dengan ini saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi semua kita. Tuhan memberkati, dan saya harap kita terus mematuhi peraturan SOP yang telah disediakan, supaya kita terus beribadah, menjalankan ibadah kita tanpa ada gangguan. Amin. Oke, jadi saya harap info kesehatan tadi bagi yang muda-mudi, bagi ibu-ibu, sudah lama kita bercuti, tidak bergerak kemana-mana, buang segala lemak dan kalori. Oke, mari sama-sama menaiki Nike Gunung Kenada, free of charge. Boleh ya? Bolehkah? Muda-mudi masih bersemangat, ibu-ibu masih semangat, kita hiking sama-sama. Oke, itu saja yang saya infokan. Semuanya sudah ada di dalam bulletin kita. Dengan ini mari kita sama bangkit berdiri. Sila kita akan mulakan ibadah kita. Kita berdoa, kita serahkan hati, pikiran kita, ibadah kita, dan juga ruangan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan menyertai kita, hadirat Tuhan memberi kesejahteraan, memberi kedamaian dan juga kesenangan bagi semua kita. Oke, mari kita tunduk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan Kau masih membuka peluang bagi kami untuk terus mencari wajah-Mu, untuk terus kembali kepada Engkau Tuhan. Ya Bapa surga, pada hari ini terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk terus datang beribadah di tempat kudus-Mu ya Bapa. Tuhan, kami membawa pergumulan, kami membawa masalah, dan kami membawa segala persoalan di dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu lah kami akan mendapat kemenangan, bahkan mendapat jawaban di dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Mari Bapa berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami mengundang Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk terus bekerja di dalam kehidupan kami sepanjang ibadah ini Tuhan, supaya Tuhan yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang tidak punya kemampuan akan diberi semangat yang baru, karena kami tahu Engkau Allah bagi kami, Engkau adalah Allah kemenangan bagi kami. Dan Tuhan pada pagi hari ini berkati semua kami yang sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya Bapa Tuhan, bagi yang tidak dapat mengikuti, mungkin bekerja Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya Engkau juga menyertai mereka. Kami percaya Tuhan Engkau juga memimpin mereka. Oh Tuhan, Engkau lindungi dari dalam pekerjaan mereka. Mungkin yang terlantar Tuhan tidak punya kesempatan Tuhan, mungkin dalam kesakitan, terlantar di hospital Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya hadirat Engkau akan terus menyertai mereka. Hadirat Engkau akan memberi kesembuhan, bahkan kekuatan yang baru bagi mereka Bapa. Tuhan terima kasih pada pagi hari ini. Kami percaya kekuatan Tuhanlah yang akan memberi kekuatan yang baru bagi semua orang yang berharap padanya. Ya seru Bapa, biarlah hati kami, biarlah jiwa ini Tuhan mencari kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah air kehidupan bagi kami, yang akan menghilangkan kehausan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan pada pagi hari ini curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan air kehidupan-Mu di dalam hati dan pikiran kami, bahkan seluruh jiwa kami Tuhan, untuk siap memuji
siap menyembah-Mu. Bahkan Tuhan untuk siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan kami percaya hamba-Mu yang telah Kau sediakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-firman-Mu telah Kau tabur di dalam mulut dia untuk menjadi kekuatan bagi semua kami. Mari Tuhan urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kan kami percaya hadirat-Mu akan memenuhi kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan segala roh kuasa-kuasa yang coba mengganggu ibadah kami. Kami percaya Tuhan semuanya akan dikalahkan oleh karena kuasa Tuhan mengalir di tempat ini. Oleh karena pengharapan anak-anaknya. Oleh karena iman-iman yang ada di tempat ini. Ya seluruh Tuhan kami klaim. Kami percaya bahwa roh-Mu akan bekerja. Kuasa-Mu akan mengalir. Menjadi urapan baru bagi semua orang yang percaya kepadamu Bapa. Tuhan terima kasih. Kami percaya dan kami aminkan. Kami klaimkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan secara pribadi. Tuhan Engkau adalah kekuatan kami. Tuhan bagi Raja kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Mari semua orang yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Oke, sebelum kita memulakan pujian kita pada pagi ini, saya nak kamu semua lambaikan tangan. Tengok kiri kanan, katakan Tuhan kita baik. Amin. Oke, shalom. Oke, kalau saya katakan apa kabar anak-anak Tuhan? Apa kamu orang jawab? Kamu orang jawab bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Apa kabar anak-anak Tuhan? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi katakan, apa kabar anak-anak Tuhan? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita katakan, kita angkat satu lagu pujian. Kita katakan, nyalakan apimu. Haleluya. Katakan jiwa terbebas, jiwa bebas terlepas, kuasa malah terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Katakan serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi ole oh ole oh oh ole oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi ole oh oh ole oh oh, keajaiban terjadi. Mari kita katakan sekali lagi, katakan nyalakan apimu. Oh 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 oh. Jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan langkah, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan raja namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan hujan mujizat terjadi, wow, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi ole oh oh
Mari kita sama-sama katakan oh oh. Oh 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 oh. Mari kita sama katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Katakan amin. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Oh 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 oh. Haleluya. Oh, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Masih ada semangat lagi untuk memuji Tuhan? Masih ada semangat lagi untuk memuji Tuhan? Katakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Katakan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan, dia pengharapan. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan, dia pengharapan. Katakan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan, dia pengharapan.
perlindungan, Dia pengharapan, Dia perlindungan, Dia pengharapan. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita baik. Oke. Sebelum kita meneruskan lagi lagu pujian kita, mau saya ingatkan sekali mereka di rumah sana yang ingin BIN secara online, Anda boleh lihat nomor akaun yang sudah tertera ataupun sudah disediakan di skrin yang dipaparkan. Oke, Tuhan memberkati Anda semua. Oke, masih ada tenaga lagi untuk memuji Tuhan pagi ini? Kita luar biasa, amin. Sebab Yesus kita luar biasa, amin. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. So sebelum itu nanti kalau kita nyanyikan lagu ini, kalau kita katakan Tuhan Yesus baik, kita mesti buat action macam ni. Tuhan Yesus baik, oke? Dia amat baik. Ini sebagai bukti kita bahwa Yesus kita sangat baik. Amin. Oke, mari kita naikkan lagu pujian kita. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku, hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh oh, hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Action. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oh 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 oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita sangat baik.
Haleluya. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur karena memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan, pada pagi ini kami ingin persiapkan hati kami Bapa. Kami bawa satu lagu penyembahan ini Bapa. Kami datang ke mezbah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami ingin serahkan seluruh hati kami ke dalam-Mu Tuhan. Apapun pergumulan, apapun masalah kami pada pagi ini Bapa, biar kami fokus angkat Engkau pagi ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab kami setiap masa, setiap saat Tuhan, kami sangat perlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan sekali lagi, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, kemanakah kami mencari kasih-Mu Tuhan? Kemanakah kami mencari, haleluya, kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Katakan pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami sangat perlu Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kita menyembah, kita sembah, kita angkat tangan kita. Kita katakan kita perlukan Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kita katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Amin. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan. Haleluya. Katakan kami tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu ya Tuhan. Katakan setiap waktu. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Katakan meski langit
tampak suram. Oh awan gelap hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Oh, katakan walau 1000, walau 1000 rebah di sisiku, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sama-sama katakan walau 1000 rebah di sisiku, 1000 rebah di sisiku. Amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Katakan walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab
Yesus aku. Katakan walau seribu rebah di sisiku. Amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan takkan goyah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, Yesus besertaku Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kami mau sembah namamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Memang benar Bapa, kami hanya percaya kepadamu di dalam apapun keadaan kami, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau memberi kesempatan sekali lagi bagi kami untuk kami memuji, menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Bapa, persiapkan hati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan rendah hati, dengan sukacita, dan kami akan dibentuk oleh firman-Mu, termasuk hamba sendiri yang menyampaikan. Berkati kami Bapa, berikan telinga yang baru bagi kami, telinga rohani yang tajam, telinga rohani yang mengerti, memahami firman-Mu. Berkati setiap kami, baik saudara-saudari kami yang di rumah, Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Kami doakan untuk mereka yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan mereka. Yang sakit di dalam nama Yesus, mereka akan menerima kesembuhan. Dan apapun masalah kami percaya bahwa Yesus akan tetap setia menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk nyanyian pujian kami. Terima kasih untuk pemberian persembahan kami. Kami hanya persembahkan itu bagi Engkau Bapa. Dan sebentar kami akan mempersembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu melalui pendengaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya ada roh-roh yang jahat ingin mengganggu kami, ingin mengambil kesempatan untuk merampas firman-Mu dari hati kami. Kami tengging di dalam nama Yesus Kristus dan penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, supaya pikiran, hati, lidah, mulut semua Engkau mengurapi dengan urapan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita baik selamanya. Tuhan kita baik. Haleluya. Syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah seperti ini. Walaupun dengan norma yang baru, tetapi biarlah kita akan selesa. Ya, amin. Shalom kepada semua jemaat luar biasa. Apa kabar kamu semua? Baik? Baik, puji Tuhan. Welcome home kepada semua kita yang ada di gereja dan juga yang di luar sana yang ikut beribadah di rumah kita masing-masing pada hari ini. Pagi ini sekali lagi kita akan belajar tentang siri pelajaran Kristen sedunia. Kristen sedunia dia akan menang, dia tidak akan rebah. Kristen sedunia dia senantiasa kuat di dalam Tuhan. Bukan Kristen duniawi ya,
yang senantiasa dikalahkan, yang senantiasa rebah. Tetapi saudaraku, Kristen sedunia, walaupun dia rebah, dia akan bangkit kembali. Sebab Tuhan bersama dengan dia. Jadi hari ini kita belajar tentang pelajaran yang ketiga, yaitu Kristen sedunia, imannya stabil dan terus maju. Amin. Oke. Beritahu kepada teman kiri kanan kita, saya Kristen sedunia. Bukan Kristen duniawi. Oke, tempoh hari saya sudah ajar kita apakah perbezaan Kristen sedunia. Oke, Kristen sedunia adalah Kristen yang memberi dampak kepada masyarakat. Tetapi Kristen duniawi, dia dikalahkan oleh dunia. Amin. Jadi saudara, mari kita baca di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Saya akan baca. Aku tidak berkata bahwa aku sudah berjaya melakukan semua yang harus aku lakukan, ataupun sudah menjadi sempurna. Tetapi aku, yaitu Paulus di sini ya, aku terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenangi hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Itulah tujuan Kristus Yesus menjadikan aku miliknya. Saudara-saudaraku, sebenarnya aku tidak menganggap bahwa aku sudah berjaya memenangi hadiah itu. Tetapi satu perkara aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakang dan berusaha dengan gigih untuk mencapai apa yang di hadapan. Itulah sebabnya aku berlari terus ke arah tujuanku untuk memenangi hadiah itu. Hadiah itu hidup kekal, hidup sejati dan kekal, yang merupakan panggilan Allah kepadaku melalui Kristus Yesus. Kita semua yang sudah matang dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus bersikap demikian. Tetapi ada di antara kamu yang berpendapat lain. Allah akan menjelaskan hal itu kepada kamu. Bagaimanapun kita perlu memperhatikan hal ini. Ini hal yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Kita harus tetap hidup menurut peraturan yang telah kita taati sehingga sekarang. Saudara-saudaraku, ikutlah teladanku. Kami sudah memberikan teladan yang baik kepada kamu. Oleh itu perhatikanlah orang yang mengikut teladan kami itu. Apa yang akan aku beritahukan kepada kamu, sudah banyak kali aku katakan kepada kamu dahulu, dan sekarang aku mengulanginya lagi dengan tangisan. Ini kata Paulus, supaya firman Tuhan ini memperingati kita, senantiasa menegur kita. Dia sudah mengatakannya dahulu, tetapi hari ini dia katakan dia menegur, mengulangi sekali lagi teguran itu, saudaraku. Banyak orang dengan kehidupan mereka sudah merosakkan arti kematian Kristus di kayu salib. Hidup orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran karena mereka bertuhankan keinginan tubuh mereka sendiri. Mereka membanggakan hal-hal yang seharusnya memalukan. Mereka hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Tetapi kekeluargaan kita di sorga dengan penuh harapan kita menantikan kedatangan penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus dari sorga. Dia akan mengubah tubuh kita yang lemah dan fana ini menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia itu. Dia dapat melakukan hal itu karena dia memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Amin. Jadi saudaraku, apa yang membuat iman mereka stabil dan terus maju ataupun semakin kuat, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, di sekeliling mereka,
Jadi saudara, ada 4 alasan. Berapa alasan? 4. Ya, tidak banyak tetapi ada nanti lain-lain. Oke, jadi untuk firman Tuhan ini ada 4 alasan yang saya temui daripada teks ini. Oke, 4 alasan mengapa mereka terus stabil dalam iman, kuat, maju ke hadapan dalam iman mereka. Mereka tidak goyah, mereka tidak takut, mereka tidak mundur, tetapi mereka tetap percaya Yesus dalam kehidupan mereka, saudara. Amin. Jadi apakah kita mau seperti itu? Oke, jadi kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama di sini, orang imannya stabil. Kita Kristen sedunia yang stabil dalam iman dan maju terus dalam imannya adalah dia terus berusaha. Katakan, dia terus berusaha. 1, 2, 3. Dia terus berusaha. Apakah terus berusaha ini? Apa maksud dia? Harus ada komitmen, harus ada tanggung jawab. Kita bukan menjadi dewasa, menjadi stabil dalam iman, menjadi kuat dalam iman, bukan secara otomatis, saudara. Tetapi perlukan usaha. Beritahu kepada kiri kanan kita, teman kita. Perlukan usaha. Baca firman Tuhan sendiri. Pastor memang menggalakkan kita baca firman Tuhan. Bacakan firman Tuhan itu dan renungkan firman Tuhan itu. Terima Tuhan, firman Tuhan itu dengan rendah hati, bersyukur, dan kita praktikkan, melakukan firman Tuhan itu, dan lepas itu kita bagikan kepada teman-teman kita, supaya itu dapat menguatkan kita, usaha kita. Dan begitu juga kita berusaha datang beribadah, walaupun ada limited dia, ada limit dia, tidak seperti dahulu. Jadi saudara, biarlah kita gairah untuk datang kebaktian. Mengapa kita perlu kebaktian? Sebab saudara, kita perlukan dorongan dari teman kita, dari saudara-saudari kita di dalam Tuhan. Amin. Jangan sendiri-sendirian. Oke. Saudara, apabila kita melihat orang gila di luar sana, orang yang gila, apa yang mereka lakukan? Mereka cakap sendiri kan? Kenapa mereka cakap sendiri? Mereka cakap dengan batu, dengan rumput, dengan pokok, dengan batu lah, dengan tanah lah, dengan sampah lah. Kenapa? Sebab orang lain tidak mau mendengar mereka. Coba mereka datang kepada kita, maukah kita mendengar mereka berbicara, saudara? Jadi kita perlukan teman, kita perlukan saudara di dalam Yesus. Itulah usaha kita. Kita datang ke gereja, kita datang komsel, kita datang beribadah, kita datang ke kebaktian doa. Kenapa saudara? Sebab kita perlukan usaha dari kita sendiri. We have our initiative. Daripada kita sendiri, kita mau, saya mau beribadah, saya mau berdoa, saya mau baca firman Tuhan. Kita katakan itu usaha kita, itu komitmen kita. Bukan komitmen kita kepada pastor kita, tetapi komitmen kita sendiri, saudaraku. Amin. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenangi hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia. Beritahu, tidak sia-sia. 1, 2, 3. Jadi kalau tidak sia-sia apa adanya? Hadiah yang harus kita menangi dalam Yesus Kristus, saudaraku. Makanya kalau orang itu berlari, apakah dia perlu usaha? Perlu kan? Dia harus train diri sendiri. Dia berusaha, train diri sendiri. Jogging lah, berlari lah, naik bukit lah, hiking lah, dan sebagainya, supaya dia ada tenaga, supaya dia ada kekuatan untuk berlari terus ke hadapan saudara. Jadi apa kemauan dia? Apa tujuan pelarian dia? Untuk memenangi hadiah. Begitu juga saudara dalam Tuhan. Kita di dalam iman kita harus berusaha
Terus saudara. Sebab apa? Sebab kita mau memenangi hadiah yang disediakan Yesus bagi kita. Amin. Jadi jangan malas untuk melayani. Jangan malas untuk mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus berusaha di dalam untuk mencari Tuhan di dalam iman kita, kepercayaan kita di dalam Dia, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? Sebab itulah tujuan Kristus menjadikan kita milik Dia. Itu tujuan Yesus, membuat kita menjadi miliknya. Kita milik siapa? Milik Yesus. Saya dan saudara milik Yesus. Kita adalah sama milik Yesus. Tujuan Tuhan memiliki kita, menebus kita. Mengapa saudara? Untuk mendapat kemenangan ini. Hadiah yang Tuhan berikan, sediakan bagi kita. Apakah kita mau hadiah? Mau kan? Hadiah itu di surga yang Tuhan sediakan. Bahkan Dia sudah menyediakan hadiah itu bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Bukan suatu hari nanti kita menerima Dia, tetapi sudah kita miliki, saudara. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita sudah memiliki hadiah tersebut, yaitu kehidupan sejati dan kehidupan yang kekal. Jadi saudara, kita terus berlari menuju ke hadapan, menuju memenangi hadiah ini. Mengikuti Yesus harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk kita mendapatkan hadiah yang kekal dan abadi yang disediakan Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Bukan hanya nama saja Kristen ya. Bukan hanya nama Kristen, tetapi kekristenan adalah gaya kehidupannya. Worship as his lifestyle. Kekristenan itu bukan hanya menyembah memuji Tuhan di gereja saja. Bukan takut akan Tuhan di gereja saja. Bukan melayani Tuhan di gereja saja, tetapi di mana-mana. Itu adalah kekristenan. Worship itu menjadi gaya hidup kita. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita takut akan Tuhan di mana-mana, saudaraku. Amin. Bukan hanya di gereja kita sebut haleluya, di luar juga tetap haleluya. Amin. Jadi kita menjadi orang Kristen sedunia, bukan Kristen duniawi. Sungguh-sungguh committed dalam imannya kepada Kristus. Itu yang pertama. Ada usaha. Terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenangi. Jadi we have to exercise. Kita exercise dalam iman kita. Bagaimana kita exercise? Kita membaca firman, kita berdoa, kita bernyanyi, kita datang kebaktian, kita melayani Tuhan dan sebagainya. Itu usaha kita. Sebab kematangan kita di dalam Kristus bukan secara otomatis. Dan yang kedua, poin yang kedua, mengapa mereka stabil dalam iman dan terus maju di dalam iman? Ini Kristen sedunia ya. Dia melupakan apa yang di belakangnya dan berusaha dengan gigih untuk mencapai apa yang di hadapan. Nah, di sini sekali lagi dia katakan berusaha. Dengan gigih, dengan sungguh-sungguh mencapai apa yang di hadapan. Apa yang dikatakan firman di hadapan kita, yaitu kehidupan kekal. Hadiah-hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudara, apabila kita mendapat orang yang belum percaya, mereka percayakan kepada Yesus, mereka percayakan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita menjadi penginjil, kita bersaksi saudara, kita juga ada upahnya. Bukan hanya upah kehidupan kekal, kehidupan sejati, tetapi ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita saudara. Mau kan itu? Mau? Jadi kita harus bersaksi, mencari teman-teman kita, bersaksi kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan yang dia katakan di sini, lupakan segala masalah,
Lupakan segala persoalan. Lupakan segala kegagalan kita. Kita pernah gagal kan? Saya pernah gagal. Dalam exam saya pernah gagal. Di dalam kehidupan pernah gagal. Tetapi saudara jangan terus rebah di sana. Kita bangkit. Kita bangkit kembali. Dan kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dan jangan rebah lagi. Jangan jatuh lagi. Kita terus bangkit. Dalam iman kita. Kan Dylan? Sudah rebah. Jangan terus rebah. Bangkit. Dan muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua kita sama. Dan kita juga harus lupakan kekurangan kita, kelemahan kita, dan sebagainya yang telah berlalu saudara. Biar itu kita lupakan. Jangan ambil dia kembali. Jangan ingatkan dia. Kita maju terus ke hadapan. Sebut, maju terus. Kuat lagi. Kita maju terus. Jangan ingat perkara-perkara yang melemahkan kita di belakang kita. Kita tinggalkan. Bahkan saudara, kalau kamu percaya di masa dahulu saudara, biar kita lupakan itu. Sebab ada sesuatu yang lebih besar bagi kita. Amin. Dalam 2 Korintus 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar dengan telinga. Sesuatu yang tidak pernah timbul dari hati kita. Itu yang akan diberikan Tuhan bagi kita saudara. Amin. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sesuatu yang baik. Jadi saudara, biar kita lupakan sesuatu, kejayaan kita, kegagalan kita dan sebagainya saudara di belakang kita. Sebab Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik, lebih dahsyat, lebih besar, lebih luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi lupakan masalah kita, terutamanya masalah yang menghambat perjalanan iman kita dalam Kristus. Apa yang selama ini menghambat kamu untuk tidak maju terus dalam Tuhan, untuk tidak terus melayani Tuhan, tinggalkan semua itu. Cari sesuatu yang daripada Tuhan. Makanya Tuhan katakan tadi, itulah sebabnya aku berlari terus ke arah tujuanku. Kemana arah dia? Ke hadapan, bukan ke belakang, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tetapi ke hadapannya. Ke arah tujuanku untuk memenangi hadiah itu. Hadiah itu hidup sejati dan kekal yang merupakan panggilan Allah. Haleluya, Tuhan memanggil kita. Tuhan sudah memanggil kita. Kita hidup dalam kegelapan suatu hari dahulu saudara. Tetapi Tuhan memanggil kita. Tetapi Tuhan menjemput kita dalam masuk ke dalam terangnya. Masuk ke dalam kerajaannya. Untuk apa? Supaya kita dapat memiliki kehidupan sejati, kehidupan yang kekal ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Sungguh baik Tuhan bagi kita kan? Dia mengambil kita seperti sampah yang tidak berguna, sampah yang tidak ada arti, tetapi dia mengambil kita, memungut kita. Dan dia membentuk kita, menciptakan kita menjadi manusia baru. Dan kita dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Memberi kemuliaan bagi namanya. Memberitakan Injilnya. Memberi dampak kepada masyarakat. Memberi dampak kepada orang di sekeliling kita saudaraku. Amin. Dia mengubah kita menjadi manusia yang sempurna. Menjadi manusia yang berdampak. Yang luar biasa. Amin. Kita bukan sampah lagi. Kita orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Jangan kamu katakan saya sampah masyarakat. Tidak. Kamu adalah mutiara di hadapan Tuhan. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Ada nyanyi itu kan. Sehingga dia mengaku kita sebagai biji matanya. Yang sangat dia kasihi. Yang sangat dia sayangi. Makanya jangan kamu pandang rendah
diri kamu sendiri. Kamu sungguh istimewa. Beritahu kepada kiri kanan kamu, kamu sungguh istimewa di hadapan Tuhan. Kamu bukan sampah, tetapi kamu mutiara. Batu berharga di hadapan Tuhan. Telah diubah Tuhan dari sampah menjadi sesuatu yang berharga. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan kita, saudaraku. Oke, makanya harus lupakan sesuatu yang menghambat iman kita. Sesuatu yang pernah menjatuhkan kita. Kita bangkit untuk Yesus. Kita semua yang sudah matang harus dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus bersikap demikian. Maju terus. Tinggalkan sesuatu yang di belakang. Ingat sesuatu yang di hadapan. Yaitu hadiah yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berlari sehingga ke garis tamat. Semua kita yang sudah matang dalam Kristus ataupun dalam iman seharusnya demikian. Jangan mundur. Dalam pelayanan jangan mundur. Ada orang mengatakan, ya tahun depan saya tidak mau melayani lagi. Tahun depan saya tidak mau jadi pelayan lagi. Tahun depan saya tidak mau menjadi praise worship lagi. Tahun depan saya tidak mau menjadi sopir lagi. Apa kamu buat? Jadi saudaraku, jangan kita malas untuk melayani. Kita terus maju. Sebab itu tujuan Tuhan memanggil kita. Amin. Memang ada masalah. Ada kadang-kadang masalah. Tetapi biarlah kita melayani dengan sukacita. Melayani dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Amin. Dan yang ketiga, mengapa iman mereka stabil dan terus maju? Sebab hidup mereka tidak merusakkan ataupun mensia-siakan tujuan kematian Kristus di kayu salib. Ini sangat penting. Ini harus kita ketahui. Harga kita ini sangat mahal. Kalau kita mau tahu berapa harga kita, tidak dapat dibeli, saudaraku. Tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan, dengan keuangan yang ada dalam dunia ini. Tetapi yang membeli kita adalah Yesus sendiri, Allah sendiri, dengan darahnya yang kudus disalibkan, dan Dia membeli kita, menebus kita yang berdosa, ditebuskan supaya menjadi sempurna, menjadi kudus di hadapan Tuhan, saudaraku. Amin. Jadi harga itu sangat mahal. Jadinya saudara, jangan kita mensia-siakan pengorbanan, kematian, harga yang begitu mahal, yang begitu besar Tuhan telah perbuat bagi kita, saudaraku. Itu harus kita ingat. Jangan kita pandang Yesus mati itu, walaupun Dia mati lebih 2000 tahun yang lalu, saudara. Kita harus tahu apakah tujuan kematiannya adalah untuk menebus dosa kita. Kalau dosa kita tidak ditebus, saudaraku, kita akan mati di dalam dosa. Orang yang mati di dalam dosa, mereka akan di mana? Dihukum selama-lamanya di neraka. Tetapi kita yang telah percaya kepada Yesus, walaupun kita sudah jatuh, kita sudah berdosa, tetapi oleh karena iman kita percaya kepada Yesus, kita mengaku bahwa Dia Allah, bahwa Dia Tuhan, Dia telah mengampuni dosa kita, saudara. Kita menjadi manusia yang baru. Amin. Kita bukan manusia yang lama. Maka Tuhan katakan kita menjadi manusia yang baru. Yang lama semakin tidak ada, tetapi yang baru semakin diberikan kepada kita. Makanya kehidupan kita berubah dari masa ke semasa. Kehidupan kita tidak dipenuhi dengan hawa nafsu kita, tetapi dipenuhkan dengan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memenuhi kehidupan kita. Suka melayani, suka berdoa, suka membaca firman, suka melakukan, bersaksi, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mengapa? Sebab kita adalah manusia yang baru.
Hidup orang yang merusakkan tujuan kematian Kristus di kayu salib, hidup orang itu seperti akan berakhir dengan kehancuran karena mereka bertuhankan apa? Keinginan tubuh mereka sendiri. Mereka membanggakan hal-hal yang seharusnya memalukan. Mereka hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, itu dalam pikiran mereka. Mereka tidak memikirkan sesuatu yang daripada Tuhan dalam Alkitab. Jadi saudara, kayak kita yang sudah menjadi Kristen sedunia, kita menghaus. Kita selalu haus akan firman Tuhan, Betul? Haus akan firman Tuhan. Kita minum daripada firman Tuhan, makan daripada firman Tuhan. Jangan koyakkan dia, jangan masak dia dan minum campur air. Tidak, bukan itu maksud saya. Tapi kita harus baca firman Tuhan. Amin. Sebut 1, 2, 3. Baca firman Tuhan, ya. Baca firman Tuhan setiap hari supaya kita ada kerinduan ke firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan alasan yang keempat, mengapa mereka stabil dalam iman, mereka maju terus dalam iman, sebab mereka menanti kedatangan Kristus yang kedua kali dengan penuh harapan. Penuh harapan. Oke? Jadi saudara, kalau kamu menantikan sesuatu yang akan datang, apalagi Yesus Kristus, mari saudara, kita harus menanti-nantikan dia dengan penuh harapan. Sebab memang pasti Yesus akan datang. Pasti? Pasti. Dia akan datang kembali. Dia datang bukan menjadi bayi lagi. Dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Dia akan datang dengan menjadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan yang kecil dalam dunia ini. Jadi dia adalah segalanya yang kita nanti-nantikan. Jadi saudara, sementara kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, marilah kita dengan penuh harapan. Melayani Tuhan dengan penuh harapan. Apapun pelayanan kita melayani dia dengan penuh harapan. Sebab apa yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk siapa? Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk pastor. Tetapi apa yang kita beri, apa yang kita lakukan, pelayanan kita, semuanya kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kita menantikan dia dengan penuh harapan. Contoh kalau orang mau kawin, mau nikah, dia, saudaraku, menanti-nantikan hari itu dengan penuh kebahagiaan, bukan dengan penuh kerunsingan, ya. Bukan dengan penuh masalah dalam kehidupan dia. Jadi dia penuh dengan harapan. Jadi apa kata Paulus di sana tadi saudara? Dengan penuh harapan kita menanti-nantikan kedatangan penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus dari mana? Dari surga. Dia akan mengubah tubuh kita yang lemah dan fana ini menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia itu. Jadi saudara jangan risau. Kalau kita mati dalam kesakitan, kalau kita mati dalam kelemahan, tidak apa. Tuhan mengatakan dia akan mengubah tubuh kita yang lemah dan yang fana ini menjadi tubuhnya sendiri yang mulia itu, saudaraku. Amin. Jadi mereka diubah menjadi tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus sendiri. Mak saya, bapak saya, anak saya, mereka sudah pergi dahulu. Dan saya percaya firman Tuhan ini mengatakan mereka ada tubuh yang baru. Walaupun mereka mati dalam kesakitan, mereka mati dalam masa usianya tua, tetapi mereka memiliki tubuh yang baru, yang mulia. Amin, saudaraku. Ada yang mati tidak tahu kemana, aksiden, tenggelam, lemas, kapal terbang pecah dan sebagainya. Mereka tidak ada badan lagi, hancur
Jadi saudara melihat daripada firman Tuhan ini, mereka diberikan tubuh yang baru, yang mulia seperti tubuh Yesus sendiri. Amin. Jangan ragu. Kalau kita mati, tidak apa, kita ada tubuh yang baru daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, kita datang kepada ciri-ciri lain kehidupan mereka. Ada beberapa di sini. Next. Mereka berbuah. Berbuah lebat. Saya tidak mau beri poin dia banyak tadi, supaya kita tidak terlalu banyak pikir. Oke, sebenarnya ini juga poinnya, tetapi saya buat dia ciri-ciri kehidupan dia yang lain. Kayak orang, kayak Kristen sedunia, kayak sungguh-sungguh Kristen sedunia, kayak kehidupannya, imannya stabil dan maju. Dan ini juga ciri-cirinya, oke, mereka berbuah lebat dalam Kristus. Oke, apakah ada buah dalam hidup kita? Di sini, di telinga, di mata, di rambut kepala kita, di kaki, tangan, di belakang kita, semua buah? Bukan itu maksud dia. Oke, nah mari kita lihat dalam Galatia pasal ke-5, 22 sampai 25. Itu maksud buah yang dikatakan oleh Paulus. Sebaliknya, inilah hasilnya jika orang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka saling mengasihi. Itu buahnya. Mengasihi satu sama lain, bukan membenci. Bukan berdendam. Bukan jealous, cemburu. Mereka juga bersukacita, bukan senantiasa duka cita. Sebab kalau kita selalu berduka cita, apa yang terjadi? Yang muda pun menjadi tua, sebab kita selalu berduka cita. Makanya Tuhan katakan selalu bersukacita, bersukaria dalam kehidupan kita dalam Tuhan, menantikan kedatangan Dia. Kita harus gairah, bersukaria dalam Tuhan, amin. Walaupun apa yang terjadi, saudaraku. Kalau ingat keluarga saya dan istri saya, keluarga kami, kalau tidak ingat kedatangan Tuhan, kalau tidak ingat hadiah yang Tuhan sediakan bagi kami, memang kita down. Kita tidak dapat melakukan apa-apa karena terlalu berduka cita, melihat apa yang sudah terjadi dalam keluarga. Tetapi apa yang membuat kami bergairah dalam Tuhan? Sebab buah roh itu ada di dalam kita, yaitu bersukacita. Amin. Selalu bersukacita. Supaya kita yang tua, kalau kita bersukacita, bersukaria, kita menjadi orang seperti orang muda. Kalau kamu orang muda, kalau kamu senantiasa berduka cita, muram saja, murung saja, kamu akan menjadi tua, betul? Makanya ada orang kata muka itu tidak seperti muka papaya. Jika kita mendapat papaya, bisik. Ya ke bengkok, berkedut-kedut. Nah, kalau orang bermuka seperti itu orang berduka cita. Jadi Tuhan katakan selalu bersukacita. Amin. Hidup rukun. Tahu hidup rukun? Rukun dengan satu sama lain. Damai. Sabar. Berbudi. Baik hati. Setia. Tahu arti baik hati? Mana hati? Ukai hati babi kemana? Hati kita manusia. Agak keliak lebu gawai. Muda hati babi. Nak sikut 2 ikut, 3 ikut, 7 ikut pun bisa. Hati babi yang mereka lihat. Tetapi hati manusianya Tuhan yang melihat. Jadi saudara, kita harus baik hati. Amin. Amin. Baik hati dengan suami, istri, anak, datuk, nenek, ibu bapa, dan juga jemaat kita. Kita harus sama berbaik hati. Setia dalam Tuhan, setia dalam pelayanan, setia dalam apapun.
kita lakukan. Amin. Rendah hati dan dapat mengawal diri. Ada break, self control. Tidak ada hukum yang melarang perkara-perkara seperti itu. Demikianlah orang yang menjadi milik Kristus Yesus sudah mematikan tabiat manusia dengan segala nafsu dan keinginannya. Roh Allah adalah telah memberikan hidup baru kepada kita. Oleh itu dia juga harus menguasai hidup kita. Itu buah roh. Hidupnya dipenuhi dengan buah yang lebat. Dengan buah yang banyak. Dan ciri yang kedua, dia melayani Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan paksa atau tidak bersungut-sungut. Kalau dia melayani saudara, dia melayani sukacita. Sebab dia tahu pelayanan dia adalah satu kehormatan, bukan beban. Amin. Kita sama sebut pelayanan bukan beban, tetapi kehormatan. Kalau Tuhan itu memilih kita untuk melayani Tuhan, melayani dia saudara, itu bukan menjadi beban, tetapi itu adalah suatu kehormatan bagi kita. Amin. Jadi apabila orang melantik kita, memilih kita menjadi pelayan Tuhan, itu adalah satu kehormatan, bukan beban dalam Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab suatu hari nanti kita akan melihat hasil apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa usaha kita, apa kontribusi kita kepada pelayanan dan sebagainya. Tuhan akan mencatat semuanya saudaraku. Amin. Sebab dia tahu panggilan Tuhan bagi hidupnya dan tahu panggilan pelayanan itu adalah kehormatan bukan beban. Nah, kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-4 ya. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Di sana tidak ada. Efesus 6 ayat yang ke-7. Kerjakanlah tugasmu dengan senang hati. Bekerjalah seperti kamu sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi dia menganggap pelayanan itu adalah untuk Tuhan. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga, imannya tidak suam-suam kuku. Nyilok-nyilok kuku kita iman. Imannya terus menaik ke atas, bukan terus menurun ke bawah. Seperti ada setengah orang. Makin lama makin imannya turun. Dan terus tidak ada lagi. Dan ada orang imannya semakin kuat menaik ke atas. Sehingga kehidupannya tidak ada lagi. Dipanggil oleh Tuhan sampai ke garis penaman. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi imannya tidak suam-suam kuku. Imannya terus menaik ke atas. Jadi saudaraku, jangan memiliki iman yang suam-suam kuku. Jangan memiliki iman yang suam-suam kuku. Takut nanti akan dimuntahkan oleh Tuhan. Itu kata firman, bukan saya yang mengatakan. Nah, kalau tidak percaya kita lihat dalam Wahyu 3:16. Wahyu 3:16. Ada di depannya. Coba kita baca. 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, maka itu jangan suam-suam kuku. Beritahu kepada orang teman-teman kita, jangan suam-suam kuku ya. Terus jadi panas dalam iman kita, amin. Orang adakah, orang tidak adakah, kita tetap kuat dalam Tuhan, kita terus maju dalam Tuhan.
waktu yang seperti ini, saudara. Oke, kita harus maju terus dalam Tuhan. Takut kita dimuntahkan oleh Tuhan daripada mulutnya. Jadi hati-hati ya. Saya harap kita terus maju dalam Tuhan. Makanya saya sebagai gembala, sebagai pastor, saya selalu memberi dorongan kepada kita dalam grup kita, dalam Facebook dan sebagainya, untuk menguatkan kita dalam Tuhan. Amin. Supaya kita membaca, dan daripada pembacaan itu kita berdoa supaya kita dapat dikuatkan dalam Tuhan. Dan poin yang terakhir, ciri yang terakhir adalah tetap bersemangat dalam Tuhan. Oke, sebut 1, 2, 3. Tetap semangat. Lagi. Haleluya. Coba dengan tangannya. Tetap semangat. Haleluya. Oke, anang lembah-lembau dalam jago iban. Ransi yang hati. Ngiga Tuhan, nyembah Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Anang bersungguh-sungguh. Tidak mudah menyerah kalah. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupannya, walaupun apa yang terjadi di sekelilingnya, dia tetap bersemangat melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan sebagainya. Mari kita lihat dalam Amsal. Coba kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat yang ke-14 dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Jadi saudara dalam Tuhan, orang yang bersemangat dalam Tuhan, dia akan menanggung segala penderitaan. Itu yang saya alami, saudara. Saya dan istri, kami sekeluarga. Kita dapat menanggung semua kesengsaraan, penderitaan, kedukacitaan. Kita menanggungnya dengan kekuatan Tuhan. Makanya kita harus bersemangat. Jangan kita lemah-lemah. Ada orang oleh karena pencobaan, oleh karena masalah, dia terus down. Dia terus tidak mau melayani lagi. Tidak mau saya melayani. Keluarga saya begini-begini. Anak saya sudah dipanggil Tuhan, kenapa dia tidak dengar doa saya? Kita jangan putus asa, saudaraku. Sebab ada pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Ada pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan kita baca sekali lagi 2 Tawarik 15:7 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagimu, bagi usahamu, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan lemah, tapi kuatkanlah semangat kita di dalam Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memimpin kita. Mari kita bernyanyi sekali lagi. Mari semua song leaders kita berdiri sebelum kita menutupkan doa kebaktian kita dengan doa. Kita nyanyikan walau 1000 rebah. Kita percaya Tuhan memimpin kita, menyertai kita, memberkati kita. Jadilah Kristen sedunia yang stabil dan terus maju di dalam iman kita, saudaraku. Bapa.
pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Angkatkan tangan kita Setiap waktu sebagai doa kita. dalam Nyanyikan lagu ini, hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, oh, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita nyanyikan lagu baru bagi Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau sembah nama-Mu Tuhan. Oh, Haleluya Bapa. haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena
karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa melindungi, memelihara, dan menjadi pendorong kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaktian kami pada pagi ini. Engkau telah berbicara kepada kami, supaya dalam iman kami terus stabil, dan bahkan kami terus maju. Dan kami tidak mau melihat ke belakang lagi. Kami hanya mau melihat ke hadapan, yaitu tujuan Tuhan memanggil kami. Sebab di hadapan kami ada hadiah yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Makanya kami harus melakukan segala perkara untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami Tuhan. Kiranya kami lemah dalam iman kami. Pada pagi hari ini Kau memberi kekuatan yang baru bagi kami. Kiranya Tuhan kami mau mundur dalam pelayanan kami. Tuhan, kiranya firman-Mu menggerakkan hati kami untuk kami terus melayani Engkau dengan apapun kerja yang kami ada pada saat ini ya Bapa. Kami serahkan setiap jemaat yang hadir pada hari ini, bahkan yang di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami dengan firman yang telah kami dengar sebentar tadi Bapa. Berkati setiap kami yang lemah, Engkau kuatkan kami. Yang ada masalah kami percaya bahwa Engkau akan membebaskan kami. Engkau membuka jalan bagi kami untuk kami bebas daripada masalah tersebut ya Bapa. Dan kami mendoakan saudara-saudari kami yang sakit dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan. Terimalah dalam nama Yesus Kristus. Dan berkati Bapa pada minggu yang akan datang ini. Apa yang kami lakukan, Engkau menyertai, Engkau memberkati anak-anak kami yang masih dalam cuti persekolahan dan bahkan yang ada dalam bersekolah Bapa, kami serahkan mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberi kebijaksanaan hikmat daripada Allah Bapa untuk memberkati setiap anak-anak kami. Dan saudara-saudari kami yang bekerja, berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, supaya Tuhan nama-Mu dimuliakan daripada pekerjaan kami. Dan sebentar Bapa kami akan buat dari tempat ini seperti mana Engkau membawa kami datang ke tempat ini dengan selamat. Kiranya Engkau membawa kami balik dari tempat ini dengan selamat. Penuhkan kami dengan damai sejahtera, dan pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami sepanjang hari yang akan datang. Dan kami percaya kami ada harapan di dalam Yesus Kristus yang akan senantiasa memimpin menyertai kami, supaya kami tidak dikalahkan oleh dunia, tetapi kami yang mengalahkan dunia. Kami menjadi Kristen sedunia yang memberi dampak, memberi impak kepada masyarakat kami ya Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa firman-Mu yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan berkati setiap kami, lindungi kami daripada sakit penyakit yang ada, terutamanya COVID-19. Kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kuasa-Mu senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kami semua ya Bapa. Apa yang kami perlukan secara jasmani rohani, Engkau memberikan kepada kami sesuai kehendak-Mu, sesuai kekayaan-Mu di surga. Engkau nyatakannya Tuhan di bumi ini lewat daripada kehidupan kami. Jadi saudaraku dalam Yesus Kristus, pulanglah dari tempat ini dengan damai sejahtera dan menjadi berkat kepada masyarakat dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua kita sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, sekian kebaktian kita. Oke, selamat berhari Minggu dan Tuhan memberkati semua kita. Oke, minggu hadapan kita jumpa lagi. Oke, saudara kita Pastor Robert yang membawa firman Tuhan kepada kita. Kita terus doakan ya. Oke, terima kasih.
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu debar di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000